warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ovia Ristantia dengan NIM 1748-2010-75 dari 7B Farmasi. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai sistem penghantar obat. Yang pertama yaitu perbedaan sistem pemberian obat menurut keadaan fisiknya. Sistem penghantaran obat berdasarkan bentuk fisik itu ada 4, yaitu gas, contohnya anestesi, bentuk cair itu larutan, emulsi, dan suspensi, bentuk setengah padat yaitu seperti krim, salep, gel, dan pasta. Lalu bentuk padat yaitu seperti bubuk, butiran, tablet, dan kapsul. Kemudian perbedaan sistem pengiriman obat sesuai dengan rute pemberiannya. Sistem penghantaran sesuai rute pemberian obat yaitu ada rute oral. Rute oral ini yang biasa atau yang sering kali digunakan karena yang paling nyaman untuk pemberian obat. Namun, obat-obatan yang diberikan melalui rute ini dapat dimetabolisme dengan first pass effect atau efek jalur pertama di hati. Yaitu kedua ada pemberian secara parenteral yaitu yang langsung masuk ke tubuh. Biasanya melalui pemberian secara intravena, intramuskular, subkutan, intradermal, intraperitoneal, ataupun implan. Lalu rute transdermal yaitu yang masuk ke dalam tubuh dengan melalui atau menembus kulit. Lalu yang secara lokal itu ada sistem pengiriman obat yang dirancang untuk memberikan efek obat lokal dan bukan aktivitas sistemik. Sistem tersebut dapat digambarkan sebagai sistem pengiriman topikal. Lalu yang terakhir ada rute lain yaitu yang masuk ke dalam tubuh dengan melalui atau mengatasi selaput lendir atau mukosa membran. Kemudian perbedaan sistem pengiriman obat menurut jenis pelepasan obatnya. Yaitu ada 2, yang pertama itu pelepasan segera atau immediate release, yaitu obat dilepaskan segera setelah pemberian. Kedua ada pelepasan yang dimodifikasi atau modified release, yaitu pelepasan obat hanya terjadi beberapa saat setelah pemberian atau untuk jangka waktu lama atau ke target tertentu di dalam tubuh. Lalu ada contoh sediaan immediate release dan delayed release. Yaitu bentuk sediaan immediate release ini ada bentuk larutan oral. Obat yang dilepaskan nantinya akan bercampur langsung dengan cairan di gastrointestinal. Kedua bentuk serbuk dan butiran, yaitu perlu dilarutkan terlebih dahulu sebelum obat dilepaskan melalui disolusi. Lalu ada bentuk sediaan tablet, yaitu tablet yang perlu dihancurkan dulu pada awalnya. Lalu bentuk sediaan delayed release yaitu misalnya tablet atau granul sebelum pembuatan tablet yang dapat dilapisi dengan polimer yang sesuai, atau biasanya disebut dengan tablet salut. Lalu ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari extended release. Kelebihan dari extended release atau release yang diperpanjang atau yang berkelanjutan yaitu meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan pasien, lalu menurunkan frekuensi pemberian dosis, lalu mengurangi fluktuasi tingkat obat yang beredar agar efek lebih seragam, kemudian gunakan lebih sedikit total obat yang akan meminimalkan atau menghilangkan efek samping lokal. Kemudian kekurangan dari extended release atau release diperpanjang ini yaitu pertama proses dan peralatan yang lebih mahal dibutuhkan dalam pembuatan formula ini. Lalu penurunan absorpsi obat bisa menunda onset aksi obat. Kemudian yang ketiga, obat yang diabsorpsi pada waktu tertentu dalam gastrointestinal tidak dapat diformulasikan dalam sistem rilis diperpanjang. Baiklah, tadi sudah saya uraikan beberapa poin mengenai sistem pengantaran obat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.